Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaida, kesedihan merupakan sifat alami yang dimiliki manusia. Biasanya kesedihan muncul akibat dari tidak dapat menerima keadaan seperti kehilangan, kegagalan, kesusahan, kecewa, dan lain-lain. Orang yang bersedih biasanya akan menangis, akan tetapi orang yang menangis belum tentu bersedih. Sebenarnya bersedih dibolehkan dan memiliki dampak baik bagi tubuh, yakni dapat membersihkan racun dan meluapkan emosi yang terpendam. Akan tetapi, kesedihan juga dapat berdampak buruk jika terjadi berlarut-larut. Kesedihan yang berlarut-larut inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bersedih dalam waktu yang lama bisa jadi melupakan ibadah kepada Allah, dan bersedih juga bisa jadi melukai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam ayat tersebut sangat jelas diterangkan bahwa kita diperintahkan untuk tidak bersedih. Lalu, bagaimana jika kita tetap bersedih dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghilangkan kesedihan. Yang pertama yaitu ingat Allah bersama kita. Kita tidak perlu bersedih karena Allah bersama kita. Seberat apapun kesulitan dan kesedihan yang dirasakan, kita tidaklah sendiri dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Allah bersama kita. Dialah pemilik segalanya di dunia ini. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dia Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah tidak akan membiarkan hambanya berlarut dalam kesedihan. Di balik kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Dengan mengingat Allah akan membuat hati menjadi tentram. Yang kedua, berzikir. Memuji Allah dengan berzikir tidak hanya mendapatkan pahala, karena merupakan sunnah Rasul. Akan tetapi, berzikir juga dapat membuat hati menjadi tenang, sehingga kesedihan akan mereda. Zikir yang dapat kita lakukan diantaranya adalah La haula wa la quwata illa billah dan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacaan zikir tersebut tidak lain adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga yaitu istighfar. Sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat apabila terjadi sesuatu yang bersangkutan dengan emosi, biasanya kita disarankan untuk beristighfar, karena dengan beristighfar dapat menenangkan hati yang sedang kacau, diantaranya sedang bersedih. Yang keempat yaitu sholat sunat. Sholat merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah. Ketika kita memiliki masalah, mengadukannya kepada Allah adalah hal yang tepat. Meski kita tidak bisa berkomunikasi kepada Allah selayaknya berkomunikasi kepada manusia, akan tetapi percayalah bahwa Allah mendengar dan melihat kita. Dia akan memberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, tentunya dengan caranya sendiri. Selain itu, salat juga dapat membuat hati menjadi lebih tenang. Yang kelima, berdoa kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW mendapati Abu Umamah sedang bersedih di dalam masjid, beliau mengajarkan sebuah doa kepada Abu Umamah untuk menghilangkan kesedihannya. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada keluh kesah dan kesedihan, rasa lemah dan kemalasan. Aku memohon perlindungan denganmu daripada sifat penakut dan kebakilan, dan aku memohon perlindungan denganmu dari beban hutang dan dikuasai seseorang. HR Abu Daud. Yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran dapat dibaca kapan saja, tidak ada waktu-waktu tertentu untuk membacanya, baik ketika merasa senang ataupun sedih, maupun saat merasa lapang ataupun sulit. Al-Quran memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Selain akan mendapatkan pahala, membaca Al-Quran juga dapat membuat hati menjadi tenang. Kesedihan yang kita rasakan akan terobati dengan membaca Al-Quran.
Yang ketujuh, sadari bahwa dunia adalah sementara. Terkadang kita lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tanpa disadari, dunia ini menjadi tujuan hidup kita. Padahal kehidupan yang sebenarnya baru akan kita jalani setelah kita meninggal nanti, yakni di akhirat. Dengan menyandarkan hidup kita pada akhirat, kita akan lebih lapang dada ketika diberi cobaan oleh Allah. Yang kedelapan yaitu berpikir positif. Di balik sebuah peristiwa pasti ada hikmahnya. Berpikir positif dan ambillah hikmahnya. Dengan begitu kita akan belajar untuk memahami apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Meskipun itu terasa buruk, Allah Maha Baik, pasti Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kesembilan yaitu melakukan hal yang positif. Melakukan hal yang positif dapat membuat hati senang, tentu akan dapat meringankan beban atau kesedihan yang tengah kita rasakan. Bahkan kita dapat melupakan beban atau kesedihan tersebut. Yang ke-10 yaitu curhat dengan orang yang kita percaya. Terkadang apa yang kita rasakan terlalu berat untuk dipikul sendiri, sehingga kita perlu membaginya dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang kita percaya, seperti pasangan, keluarga, orang tua, atau sahabat. Mengungkapkan sesuatu mengenai apa yang kita rasakan kepada orang yang kita percaya akan membuat hati merasa lega. Yang ke-11 yaitu sabar. Ketika kita merasa sulit atau sedih, maka bersabarlah, karena bersabar dapat membuat hati menjadi lebih ikhlas dalam menghadapi masalah yang terjadi. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang bersabar akan selalu bersamanya. Yang ke-12 yaitu bersolawat. Ketika kita sedang sedih, maka berucaplah yang baik-baik seperti berzikir, membaca Al-Quran, istighfar, dan juga bersolawat. Itu semua akan membuat hati menjadi lebih tenang. Dengan bersolawat juga sebagai pengingat bahwa Rasulullah adalah seorang utusan Allah, manusia sumber segala kebaikan. Yang ke-13 yaitu jangan menyesal. Ketika kegagalan terjadi pada hidup kita, tentu perasaan menyesal akan timbul. Penyesalan yang berlebihan dapat membuat kita menjadi sedih. Lupakanlah kesalahan yang membuat kita menjadi sedih dan menyesal. Lakukan yang terbaik di kemudian hari agar hasil yang kita dapatkan akan lebih maksimal. Kegagalan yang kita terima janganlah disesali atau ditangisi. Akan tetapi, jadikanlah kesalahan atau kegagalan tersebut sebagai sebuah pelajaran. Yang ke-14 yaitu hindari sifat rendah diri dan minder. Terkadang kita merasa sedih karena tidak bisa seperti orang lain. Mereka memiliki kecukupan dan dapat melakukan hal yang lebih baik dari kita. Misal memiliki status sosial yang lebih baik atau kehidupan yang lebih mapan. Perlu kita sadari betapa beruntungnya diri kita. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, masih banyak orang yang kurang beruntung daripada kita. Janganlah kita bersedih, jadikanlah itu sebagai acuan dan semangat untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Dan yang ke-15 yaitu sandarkanlah segalanya kepada Allah. Harta, kekayaan, atau status sosial tidak dapat dijadikan sandaran hidup kita. Apalagi kita menyandarkan hidup pada hal-hal tersebut hanya akan menimbulkan kekecewaan hingga kita bersedih. Bersandar pada Allah adalah sebuah pilihan terbaik dan Allah tidak akan pernah mungkin mengecewakan hamba-hambanya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Penilaian baik dan buruk suatu peristiwa yang menimpa kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, percayalah bahwa Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Dan hendaklah kita menyandarkan segalanya kepada Allah agar tidak menimbulkan kekecewaan. Demikianlah cara-cara menghilangkan kesedihan sesuai dengan ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.